Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di sesi analisis taktis kita, tempat di mana kita bakal ngupas tuntas data, metrik performa, dan dinamika murni di atas lapangan hijau untuk perempat final Piala Dunia 2026. Ingat ya, ini bukan sekedar tebak-tebakan skor warung kopi. Kita pakai superkomputer Opta sebagai data scout utama kita buat ngukur probabilitas dari sisa turnamen ini. Kita udah masuk perempat final, tensi di ruang ganti udah pasti memanas, dan para pelatih lagi pusing-pusingnya mikirin game plan, penyesuaian formasi, sampai masalah kebugaran pemain. Yuk, langsung aja kita gas. Kita lewati basa-basinya dan langsung masuk ke pertanyaan paling krusial. Cuma sisa 8 tim sekarang. Raksasa yang biasanya main possession base kayak Brazil dan Jerman, atau tim dengan daya ledak transisi mengerikan kayak Portugal dan Belanda, mereka semua udah angkat koper duluan. Pertahanan mereka tertembus, skema serangannya buntu. Jadi, dari 8 yang tersisa ini, siapa sih sebenarnya kandidat terkuat kalau kita murni bicara soal algoritma? Mari kita petakan dulu gambaran besarnya sebelum kita bedah taktik mereka lini per lini. Prancis dan Spanyol. Dua tim ini menguasai hampir setengah dari total probabilitas juara di sisa turnamen. Data itu nggak pernah bohong. Secara kasat mata, dua kelas berat Eropa ini punya kedalaman skuad dan efisiensi penguasaan bola yang literally beda level dari tim lain. Mereka mendominasi metrik expected goals atau XG, sekaligus sukses meminimalisir ancaman lawan berkat struktur rest defense yang benar-benar disiplin. Tapi sebelum kita ngulik lebih dalam kenapa mereka begitu mendominasi di mata mesin statistik, kita harus paham dulu skala makro dari turnamen gila ini. Masuk ke fase paling krusial di Piala Dunia 2026. Coba bayangkan angka ini, 96. Itu adalah jumlah pertandingan yang udah dimainkan sejauh ini. Ingat, format baru ini bikin Piala Dunia 2026 jadi turnamen terpanjang dalam sejarah sepak bola. Dampak taktisnya masif banget. Intensitas pressing tinggi yang kita lihat di awal turnamen pelan-pelan mulai kendor karena faktor kelelahan. Otot pemain udah di titik kritis, belum lagi akumulasi kartu kuning yang maksa para pelatih buat ngerombak starting 11 mereka. Ruang kosong di sepertiga akhir sekarang gak cuma soal teknik, tapi siapa yang fisiknya masih sanggup berlari. Dan dari 96 pertarungan berdarah-darah tadi, cuma nyisa 8 tim elit ini. Superkomputer Opta udah ngejalanin puluhan ribu simulasi buat nyingkirin bias, membuang emosi penonton, dan murni cuma menyisakan probabilitas statistik dari ke-8 tim ini. Mesin cerdas ini menghitung kualitas peluang, riwayat cedera, sampai bentuk formasi, jadi angka yang keluar itu benar-benar objektif dan bebas dari sentimen. Kalau kita bedah hierarki statistik mereka secara horizontal, kelihatan banget ada jurang pemisah yang luar biasa lebar. Prancis dengan santainya nongkrong di puncak rantai makanan dengan 27,3%, dan angkanya terus terjun bebas sampai mentok di Belgia pada angka 3,6%. Algoritma Opta ini menangkap adanya polarisasi kualitas yang cukup ekstrim antara tim lapis pertama dan sisanya. Pada akhirnya, variasi taktik di turnamen ini benar-benar ditentukan oleh seberapa konsisten sebuah tim mengeksekusi game plan mereka selama 90 menit penuh tanpa error. Sekarang, mari kita lihat peta kekuatan para kuda hitam. Kenapa sih superkomputer melabeli tim-tim ini sebagai outsider, padahal di atas lapangan mereka itu ancaman taktis yang benar-benar ngeri? Coba kita pecah persentase kelas menengah ini. Norwegia itu punya probabilitas tertinggi di antara tim kejutan lainnya, di angka 6,6%. Swiss ada di 3,8% gara-gara undian mereka yang apes dan super berat, padahal secara taktis, struktur lini tengah mereka itu rapat banget. Terus ada Maroko di 3,7%. Peluang mereka kecil karena harus nabrak tembok Prancis selanjutnya, tapi jangan salah, blok pertahanan rendah alias slow block Maroko di kotak penalti itu udah terbukti bikin frustasi tim dengan gaya main proaktif manapun. Terus apa yang bikin Norwegia memimpin rombongan kuda hitam? Jawabannya cuma satu, Erling Haaland. Ini yang namanya faktor Haaland. Komputer sampai ngasih probabilitas 37,7% buat Norwegia ngasih kejutan dan numbangin Inggris. Haaland ini bukan sekedar striker ya, dia itu semacam cheat code buat ngancurin pertahanan garis tinggi. Opta mengkalkulasi atribut fisiknya, akselerasi jarak pendeknya, dan tingkat konversinya yang di luar nalar. Di mata mesin, dia adalah anomali murni yang siap mengoyak pertahanan Inggris yang lagi pincang. Nah, yang benar-benar jadi anomali paling unik di sisa turnamen ini ada di angka 3,6%. Ini angka probabilitas paling buncit dari semua perempat finalis. Kalian pasti penasaran kan, raksasa mana yang bisa-bisanya terjerembab ke posisi paling dasar ini? Ironis banget, jawabannya adalah Belgia. Padahal, kita tahu sendiri, mereka baru aja mendepak tuan rumah Amerika Serikat dengan performa yang sangat dominan di babak 16 besar kan? Tapi metrik mereka ternyata hancur lebur. Kenapa bisa gitu? Karena build up play dan sirkulasi bola mereka di fase grup itu parah dan tersendat-sendat banget.
Algoritma Opta ini emang tanpa ampun menghukum inkonsistensi distribusi bola dan bapuknya transisi mereka di awal turnamen. Nggak peduli kalau mereka baru aja nemuin lagi soliditas taktisnya. Bergeser sedikit, kita bahas dua raksasa yang lagi goyah, Inggris dan Argentina. Kita mulai dari sang juara bertahan, Argentina, di angka 17,3%. Iya sih, mereka lagi on fire dengan rekor tak terkalahkan dalam 11 laga beruntun di Piala Dunia. Mentalitas dan possession mereka emang jagoan. Tapi, mesin Opta mencium bau kebocoran yang cukup fatal di lini belakang La Albiceleste. Ingat kan, gimana mereka sampai harus susah payah ke babak perpanjangan waktu lawan Tanjung Verde? Atau aksi heroik mepet waktu pas lawan Mesir? Opta nyatat mereka ini rentan banget dikoyak lewat serangan balik cepat. Kerapuan transisi bertahan inilah yang bikin algoritma ogah naruh mereka di posisi puncak. Terus gimana dengan Inggris yang ketahan sebagai favorit keempat dengan 16,5%? Kita bedah kelemahan krusial dalam formasi Thomas Tuchel, krisis bek kanan yang ampun-ampunan. Reece James cedera, otomatis daya gedor dari sayap kanan hilang. Jarrell Quansah kena kartu merah tragis pas lawan Meksiko. Dan Jed Spence, secara taktis dia kelimpungan di duel 1 lawan 1. Sektor kanan pertahanan The Three Lions ini literally berubah jadi jalan tol yang undang pemain sayap lawan buat ngelakuin overload. Superkomputer ngebaca kelemahan asimetris ini dengan sangat jelas, dan dampaknya bikin peluang mereka jeblok drastis. Sekarang kita masuk ke menu utama, kandidat juara terbesar, Spanyol melawan Prancis. Ini dia perbandingan taktis kelas berat antara dua anak emas algoritma saat ini. Bentrokan klasik antara tembok pertahanan mutlak melawan dominasi penyerangan murni. Spanyol dengan probabilitas juara 21,3% sangat mengandalkan penguasaan bola progresif dan rekor pertahanan bersejarah. Bayangin, Unai Simon belum kebobolan 1 gol pun. Rekor clean sheet yang gila. Meskipun mesin sempat skeptis sama tumpulnya lini depan mereka pas ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde. Di sisi lain, ada Prancis dengan 27,3%. Mereka ini monster pragmatis yang klinis abis di sepertiga akhir dan konsisten luar biasa sejak matchday pertama. Kalau Spanyol bisa lewatin Belgia, pertemuan Spanyol versus Prancis di semifinal bakal jadi perang taktik paling epik dekade ini, for sure. Coba bedah angka fantastis milik Prancis ini. Probabilitas mereka cuma untuk nembus partai final itu menyentuh 44,3%, angka yang masif banget. Didier Deschamps kelihatannya benar-benar punya setup taktis yang sempurna kali ini. Manajemen rotasi dan kebugaran skuadnya jempolan. Mengingat ini kemungkinan besar bakal jadi turnamen terakhirnya bareng Les Bleus, dia pasti habis-habisan buat ninggalin warisan juara. Skuad mereka bebas dari cedera fatal, chemistry-nya luar biasa, wajar kalau data dengan yakin naruh mereka di singgasana probabilitas. Jadi apa kesimpulan dari seluruh analisis data Opta ini? Setelah puas membedah expected goals, transisi bertahan, sampai krisis formasi, sekarang saatnya kita balikin semua hitungan dingin matematis ini ke atas rumput hijau yang sebenarnya, ke tempat di mana keringat, mental, dan keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Pada akhirnya, ini adalah teka-teki yang paling bikin merinding. Apakah probabilitas kejam dari Opta yang mengunggulkan pragmatisme Prancis ini bakal terbukti 100% akurat? Atau mungkinkah kita bakal jadi saksi magis seorang Lionel Messi di last dance-nya merobek semua data superkomputer itu lewat umpan dan visinya yang di luar nalar? Mesin emang hebat memproses probabilitas, tapi romansa sepak bola selalu punya cara sendiri buat nulis naskah tak terduga. Menurut kalian gimana? Yang bakal menang? Hitungan data murni atau magisnya sepak bola? Sampai di sini dulu bedah taktik kita. Selamat menikmati serunya perempat final.